wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman. Yang kedua, mari kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Asid Kifatul Lubis dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education. Ini ditulis oleh 3 orang penulis. Yang pertama, Dr. Baso Madiong SHMH. Yang kedua, Dr. Zainuddin Mustafa, Dr. Andes SPSI, MSI, MH. Dan yang ketiga, Andi Gunawan Ratu Cakti SE, MSI. Penerbit Celebas Media Perkasa. Percetakan Celebas Media Perkasa. Tahun terbit cetakan pertama Juli 2018. Tebal buku ini 314 halaman. Buku ini terdiri dari 12 bab. Bab pertama, pendahuluan, dan bab kedua menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Bab ketiga, filsafat Pancasila. Bab keempat, identitas nasional. Bab kelima, demokrasi Indonesia. Bab keenam, negara dan konstitusi. Bab ketujuh, geopolitik wawasan Nusantara Indonesia. Bab ke-8, Rule of Law. Bab ke-9, Geostrategi Indonesia. Bab ke-10, Hak Asasi Manusia. Bab ke-11, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Bab ke-12, Good Governance dalam Otonomi Daerah. Sejarah pengaturan kewarganegaraan di Indonesia. Pengaturan mengenai kewarganegaraan diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Atas dasar ini, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Asas yang dipakai adalah ius soli dan kesatuan hukum. Namun kemudian dirubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 di mana ditambahkannya klarifikasi warga negara Indonesia, yaitu badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam wilayah Indonesia. Pengertian kewarganegaraan. Syarat-syarat utama berdirinya suatu negara mereka adalah harus ada wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini penting, tidak bisa dipisahkan. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warganya mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya, warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi negara. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara karena mungkin orang asing. Penduduk suatu negara mencakup warga negara dan orang asing yang memiliki hubungan berbeda dengan negara. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok atau domisili dalam wilayah negara. Warga negara Republik Indonesia adalah A. Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian dan peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus tahun 1945 sudah menjadi warga negara Indonesia. B. Orang-orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang warga Republik Indonesia.
dengan pengertian bahwa kewarganegaraan karena Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah umur 18 tahun. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal warga negara Republik Indonesia. D. Orang yang pada waktu lahir ibunya warga negara Indonesia, ayahnya pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya. E. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara Republik Indonesia jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya. F. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui. Selanjutnya di dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Nomor 62 Tahun 1958. G. Seorang yang ditemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya. H. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui. I. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya. J. Orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut undang-undang ini. Kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh: A. Karena kelahiran, B. Karena pengangkatan, C. Karena dikabulkan permohonan, D. Karena pewarganegaraan, E. Karena atau sebagai akibat dari perkawinan, F. Karena turut ayah dan ibunya, G. Karena pernyataan. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintahannya dan mengakui pemerintahan itu sendiri. Warga negara dapat diartikan juga sebagai seorang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Warga negara Indonesia atau biasa disebut dengan WNI ialah orang yang sudah diakui oleh undang-undang sebagai seorang warga negara Republik Indonesia. Kepada orang tersebut akan diberikan kartu tanda penduduk atau biasa disebut dengan KTP berdasarkan tempat ia daftar sebagai seorang penduduk atau warga negara. Kewarganegaraan adalah bagian dari konsep kewargaan. Warga suatu kota atau kabupaten dapat disebut sebagai warga kota atau kabupaten karena keduanya adalah satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi suatu hal yang penting. Hal ini karena masing-masing dari satuan politik tersebut akan memberikan hak yang berbeda-beda bagi setiap warganya. Asas-asas kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan merupakan dasar dalam berpikir yang menentukan masuk tidaknya seorang dalam golongan warga negara dari suatu negara. Untuk membedah kasus kewarganegaraan, kita harus memahami dua jenis asas. Asas kewarganegaraan yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. 1. Ius soli merupakan asas kewarganegaraan yang ditetapkan berdasarkan wilayah tempat bayi lahir. Yang kedua, ius sanguinis, dikenal juga dengan sebutan jus sanguinis, yaitu jenis asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan penduduknya berdasar hubungan darah dengan orang tuanya. Misalkan saja seorang bayi yang lahir di Indonesia dari pasangan berkekeluargaan Jerman. Kewajiban warga negara. Kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanakannya. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara mempunyai kewajiban sebagai C. Wajib menghormati hak asasi manusia. Pasal 28 ayat 1 menyatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kewajiban dan hak warga negara asing di Indonesia. Bagi warga negara asing yang mendapat izin tinggal, juga menerima hak dan kewajiban selama berada di Indonesia. A. Kewajiban untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan. B. Hak untuk menerima perlindungan atas diri dan hartanya. C. Tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih. D. Tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara. Penilaian. Kelebihannya adalah cara penulisan yang sangat lengkap,
bahasa yang mudah dimengerti sehingga mudah untuk dipahami oleh anak-anak muda khususnya mahasiswa, dan penjelasan pasal yang sangat detail. Namun di balik kelebihan ini ada sebuah kekurangan dari buku ini. Tidak ada rangkuman di setiap babnya. Yang kedua, ada beberapa kalimat yang diulangi lagi atau dijelaskan lagi. Baik, mungkin ini dari saya. Sekian, terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.